Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 4 dan di video ini sudah bab 4 part 3. Nah, kita masih ada di materi permintaan dan penawaran. Nah, kita review sedikit ya dari kemarin. Kemarin itu kan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Nah, hukum permintaan dan penawaran itu apa sih? Hukum permintaan itu sangat berkebalikan dengan hukum penawaran. Jadi kalau hukum penawaran itu sejalan, kalau hukum permintaan itu berkebalikan. Jadi pada saat harga naik, maka permintaan akan turun. Pada saat harga turun, maka permintaan akan naik. Kebalikannya, kalau hukum penawaran itu pada saat harga naik, maka pada saat kuantitas naik, maka harga akan naik. Pada saat kuantitas turun, maka harga akan turun. Jadi berkebalikannya ya, kalau hukum penawaran itu pokoknya tidak sejalan dengan hukum permintaan. Nah, kenapa pada saat barangnya sedikit tapi harganya naik gitu? Kenapa? Karena yang namanya produsen itu pasti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi pada saat barangnya sedikit pasti harganya naik, dan pada saat barangnya banyak pasti harganya turun. Nah, kenapa pada saat barangnya banyak harganya turun? Karena yang namanya barang itu kebanyakan itu memiliki masa expire ya. Salah satu kelemahannya itu memiliki masa expire, dan barangnya biasanya harus terjual sebelum masa expire-nya itu habis. Karena itu biasanya produsen itu mengejar target untuk penjualan, karena itu harganya bisa diturunkan. Yang penting lebih cepat terjual, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, di sini ada kata baru selain kata permintaan dan penawaran, yaitu ada kata keseimbangan. Apa sih keseimbangan ini? Jadi keseimbangan atau yang lebih dikenal dalam bahasa ekonominya itu ada equilibrium. Keseimbangan itu adalah posisi atau saat di mana kuantitas dan juga harga itu sama banyaknya. Jadi besarannya itu sama. Nah, kenapa kita harus mencari keseimbangan ini? Karena pasti terjadi pergeseran atau tawar-menawar di pasar itu. Karena yang tadi pembeli itu menginginkan harga yang paling murah, sedangkan pembeli itu menginginkan harga yang paling mahal. Karena yang namanya bukan pembeli ya, produsen. Kalau produsen itu menginginkan harga yang paling mahal. Kenapa? Karena yang tadi mencari keuntungan. Nah, kemudian bagaimana sih cara membentuknya harga, atau bagaimana cara pembentukan harga di pasar? Nah, jika kita lihat di sini ada tabel. Tabel ini adalah tabel permintaan dan penawaran terhadap jeruk pada saat 1 bulan. Jadi jangka waktunya itu 1 bulan ya. Kita lihat di sini ada tingkat harga. Tingkat harganya itu dari 5.000 sampai 1.000. Seperti biasa ya, sama seperti di video sebelumnya, yaitu kita masih pakai komoditasnya itu jeruk. Misalkan pada tingkat harga 5.000, maka kuantitas yang dimintanya itu adalah 30 kilo. Sedangkan kuantitas yang ditawarkan oleh penjualnya itu 102 kilo. Nah, di sini sudah terlihat ya hukum permintaan dan penawarannya dari baris pertama, bahwa jika harganya pada saat mahal banget gitu ya, pada harga 5.000 paling mahal, itu kuantitas yang dimintanya itu paling sedikit, 30 kilo. Logikanya pada saat kita tahu bahwa harga barang tersebut mahal, maka biasanya kita mencari barang pengganti yang lain. Atau misalkan kalau kita butuh banget dibeli tapi nggak banyak gitu. Kenapa? Karena lagi mahal. Karena itu permintaannya 30 kilo saja. Sedangkan pada saat harga mahal, itu pasti bagaimana caranya produsen itu mencari barang tersebut agar mendapatkan untung. Karena itu menjualnya banyak, 102 kilo. Nah, yang berikutnya, kalau di harga 4.000, maka kuantitas yang dimintanya itu meningkat, yaitu menjadi 48 kilo, dan kuantitas yang ditawarkannya menurun jadi 84 kilo, dan seterusnya gitu. Jadi yang 1.000 ini yang paling murah, maka berarti kuantitas yang dimintanya 102 kilo. Kalau lagi murah-murahnya pasti banyak yang pengen beli gitu. Kenapa? Karena harganya murah banget gitu, 102 kilo, tapi penjual bisa rugi kalau ngejual banyak-banyak di harga murah. Mending nanti disimpan aja gitu. Pasti mikirnya gitu, kalau penjual itu mending nanti disimpan aja daripada dijual sekarang, jadi ditahan dulu. Pasti ada penjual yang seperti itu. Makanya kuantitas yang ditawarkannya langsung menurun drastis sebesar 30 kilo. Nah, bagaimana cara kita membuat harga keseimbangannya? Nah, di video yang sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Maka kita tinggal membuat kurva seperti ini. Jadi kurva yang ke atas itu adalah harga, dan yang ke bawah itu adalah kuantitas atau jumlah per kilonya.
Nah, ini tanpa Rp1.000. Masih ingat ya, kalau tanpa Rp1.000 berarti nolnya harus ditulis semua. Jadi nggak boleh kalian cuma nulis 5 atau 4 atau 3 gitu, tanpa menggunakan 03 di belakangnya, karena tidak ditulis dalam Rp1.000, tapi hanya rupiah saja. Tapi kalau sama ibu ditulisnya dalam Rp1.000, berarti harus dihilangkan 3 nolnya dari belakang. Nah, karena ini tidak dihilangkan, berarti kita tulis saja 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000 sesuai harga yang tertera di sini. Nah, yang bawahnya di sini kan datanya itu ada 30, 48, 66, 84, dan 102. Langsung saja ditulis 30, 48, 66, 84, dan 102. Kalau mau lebih akurat boleh ditulis dari 10 sampai 110 misalkan, sama seperti di video yang sebelumnya itu boleh. Tapi untuk saat ini ditulisnya seperti ini saja sesuai data yang tersedia. Nah, di harga 5.000 kuantitas yang dimintanya adalah 30 kilo. Nah, 5.000 30 kilo. Berarti ini kita tandain aja, ini A, ini B ya. Berarti ini adalah A1. Seperti itu. 5.000 dan 30 kilo. Yang kedua 4.000 dan 48. 4.000 dan 48. Berarti ini adalah A2. Nah, yang berikutnya 3.000 dan 66. 3.000 dan 66. Berarti ini adalah A3. Yang berikutnya 2000 dan 84, ini A4. Dan yang terakhir 1000 dan 102, ini adalah A5. Nah, ini garis untuk kurva permintaan. Jadi masih ingat ya, kalau kurva permintaan itu, kalau dari arah kalian itu pasti lihatnya dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Itu ciri dari kurva permintaan. Sekarang kita akan menggambar garis kurva penawaran. Nah, kalau kurva penawaran 5.000 dan 102, berarti ini adalah B1. Kemudian 4.000 dan 84, ini adalah B2. Kemudian 3.000 dan 66, ini adalah B3. Terus 2.000 dan 48, yang ini adalah B4. Dan yang ini B5. Nah, sekarang kita sudah menggambar kurva penawaran juga. Nah, pada saat kalian menarik garis dari setiap titik ini, maka akan bertemu di A3 dan B3. Nah, kemudian ditarik garis saja, yaitu yang 3.000 dan 66. Kemudian dikasih titik, ini adalah titik E. Titik E itu adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan, di mana pada saat garis kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu, disinilah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, seperti itu. Jadi tadi kan ibu bilang ya, keseimbangan itu pada saat kuantitas yang dimintanya itu sama. Di sini kan sama ya, 66, 66 di harga 3.000. Berarti harga yang disepakatinya adalah 3.000. Itu yang disebut dengan pembentukan harga di pasar. Nah, menggunakan kurva seperti itu. Sekarang kita akan maju ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai pergeseran kurva permintaan. Jadi kan seperti yang sudah ibu bilang di video part 1 yang pertama, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu kan ada banyak ya. Salah satunya itu adalah pendapatan. Tapi yang paling mempengaruhi kan harga, tadi sudah dibahas di pembentukan harga. Bagaimana kalau misalkan ada faktor lain yang mempengaruhi harga barang ini, harga barang yang dimintanya, misalkan pendapatannya menurun misalkan. Nah, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan walaupun harganya tetap, tapi bisa saja menurun atau naik, tergantung dari pendapatannya itu menurun atau naik. Nah, contohnya seperti ini. Kita menggambar lagi kurva yang sama, yaitu rentangnya 1 sampai 5, dan juga di sini harga dalam Rp1.000. Nah, kalau ibu nulis dalam Rp1.000 berarti nolnya dihilangkan 3 dari belakang. Nah, kemudian tuliskan datanya. Misalkan datanya itu di sini pendapatannya menurun. Kan kita sudah tahu bahwa titik keseimbangannya itu berada di 3.000 dan 66. Maka kita akan menggambar kurvanya itu yang pertama di 3.000 dan 66. 3.000 dan 66 seperti ini garisnya. Kemudian pendapatannya menurun satu tingkat misalkan. Nah, jadi 3.000 dan 48. Walaupun di harga 3.000, tapi jumlah kuantitas yang dimintanya menurun jadi 48 karena pendapatannya menurun. Maka kita akan menggambarnya seperti ini, 3.000 dan 48. Maka ini titik E yang diminta, dan ini titik yang kedua di sini. Karena yang tadi pendapatannya menurun ya, jadi bergeser gitu. Nah, kemudian kita tarik garis. Ini kan baru D. D itu masih ingat ya, D itu singkatan dari demand. Demand itu adalah permintaan. Kita kan baru menggambar garis D itu, demand. Ini kan belum ada nih, ini belum ada. Sekarang kita tarik garis yang S.
Masih ingat kan kalau dari kiri atas ke kanan bawah ini berarti garis permintaan, berarti garis penawarannya itu kebalikannya. Tadi garis yang ini, garis S, S itu singkatan dari supply yang berartikan penawaran. Nah, nanti kan ketemu titiknya itu pada saat kita tarik garis, ketemunya tuh di sini. Kalau di sini itu udah jelas ya. Di sini. Nah, kemudian ditarik garis yang D1. Yang D1 kan kalian tadi sudah menggambar yang D, kemudian menurunkan ke sini ke D1. Nah, kemudian ditarik garis maka akan ketemu di sini. Nah, titik apa ini? Seperti yang sudah Ibu bilang, kalau yang disebut dengan E itu equilibrium. Jadi ini adalah keseimbangan yang pertama, yang tanpa huruf 1, sedangkan yang tanpa huruf kedua itu ada equilibrium 1. Berarti telah terjadi pergeseran keseimbangan harga. Nah, pergeseran keseimbangan harganya menjadi 57 di harga 2.500. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita menggambar garis di sini. Garis yang D ke D1. Jadi yang D-nya ini, yang D1-nya ini ya. Sehingga ketemunya di S1. Seperti itu. Nah, jika kalian sudah mengerti yang pergeseran kurva permintaan karena terjadinya pendapatan penurunan, maka bagaimana jika pendapatannya naik? Apa yang akan terjadi saat pendapatan naik? Tuh. Nah, pada saat pendapatan naik, seperti biasa kita menggambar dulu titik keseimbangan yang pertama, yaitu ada di 3000 dan juga di 66. Seperti ini. Titik keseimbangan yang pertamanya ada 3000 dan 66. Nah, setelah berada di 3000 dan 66, maka kenaikannya itu kan yang dimintanya 84. Ini kan yang pertama 48 ya, kalau terjadi penurunan. Kalau misalkan terjadi kenaikan menjadi 84, tapi harganya masih sama, ada di 3000. Ini karena naik aja gitu, karena pendapatannya naik aja. Maka kalian tarik garis lagi, berarti ini garis D1, ini garis D2. Garis D, garis D2 gitu. Kenapa ya? Titiknya di sini? Karena ini 84. Nah, ini titik yang terjadi perubahan ya. Sama Ibu digarisin aja biar gak pusing nih. Kayak gini. Di 84. Jadi tetap garisnya itu sama, 3000 dan 66, 3000 dan 84. Terus kalian tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Ini jadi D, yang pertama di 66. Yang berikutnya, tarik garis lagi, ngelewatin titik yang ini ya. Ini jadi D2. Nah, setelah itu kalian tarik garis dari bawah ke atas. Di sini. Ini adalah garis S, garis supply atau garis penawaran. Nanti kan garis ini akan berpotongan dengan titik yang pertama. Kemudian akan menciptakan titik yang baru. Nah, titik yang baru inilah yang disebut dengan E2 atau equilibrium kedua gitu. Equilibrium keduanya itu naik. Kalau ini kan asalnya turun, gesernya ke kiri ya. Jadi kalau dari arah kalian itu ke sini ke kiri gesernya. Kalau naik itu, kalau pendapatan naik itu gesernya pasti ke kanan. Tuh, pergeseran ke kanan. Gesernya itu pasti ke sebelah sana. Nah, jadi di sini titiknya ketemu itu di angka 75. Jadi kalian tinggal tarik aja ke bawah, tarik ke sini. Jadi ketemunya di equilibrium kedua itu di harga 3.500 dan kuantitas yang dimintanya adalah 75. Nah, seperti itu. Jadi yang atas itu jika pendapatannya menurun dan yang bawah itu jika pendapatannya naik. Nah, sekarang kita akan maju ke kurva yang berikutnya. Itu kurva yang berikutnya itu mengenai penawaran. Jadi kalau ada permintaan pasti ada penawaran. Gak mungkin kita cuma ngebahas satu sisi aja ya. Nah, jika kalian masih ingat penawaran ini, maka ada di sisi produsennya. Kalau misalkan permintaan bisa berkurang karena terjadinya naik turun pendapatan, penawarannya juga bisa. Kan banyak faktor yang mempengaruhi penawaran. Salah satunya misalkan dari biaya produksi atau misalkan dari bencana alam ya. Jika terjadi hama, misalkan petani jadi sulit untuk sulit untuk memanen, misalkan sulit untuk memanen yang asalnya panennya harusnya sekian jadi sekian. Contohnya kayak cabai sekarang ya. Cabai sekarang kan jadi mudah busuk karena musim hujan. Karena itu harga cabai mahal banget ya, bisa nyampe 100 kilo misal, 100.000 per kilo. Itu kan melebihi harga daging ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena salah satunya faktor bencana alam. Nah, jadi kurvanya misalkan terjadi penurunan harga jeruk karena tadi terjadi musibah misalkan. Nah, masih sama kurvanya itu seperti ini. Jadi harga ke atas rentangnya 1 sampai 5 dan juga yang bawahnya terjadi penurunannya dari 66 sama ya soalnya ke 48. Itu soalnya sama dari 66 ke 48 dan juga ke 84 gitu.
Jadi terjadi penurunan kuantitas 66 ke 48. Nah, cara menggambarnya juga sama. Dari 3000 tarik garis yang pertama ini ke 66. Nah, ini garis equilibrium yang pertama sesuai dengan tabel yang ini ya. 3000 ke 66. Nah, yang berikutnya kita gambar garis pergeseran yang kedua yang tadi terjadi penurunan. Itu 3000 dan 48. Berarti ada di sini 3000 dan 48. Kemudian jika tadi kita menarik garis demand, garis permintaan, sekarang kita akan menarik garis penawaran karena yang dimintanya adalah pergeseran kurva penawaran. Tarik garis S ke sini, tarik garis S dulu. Berarti di sini S yang pertama ini yang tanpa angka 1 ini adalah S yang seharusnya gitu, kuantitas yang seharusnya disediakan oleh produsen. Sedangkan di sini yang terjadi penurunan, yang S1 ini kuantitas yang mampu disediakan karena tadi terjadi musibah. Jadi yang harusnya adanya 66 jadi 48 karena tadi ada musibah. Nah, berarti ini S dan S1. Sekarang tarik garis D-nya, tapi harus kena sama garis S yang pertama. Maka jika ditarik, nah ke sini kan garis yang D ini kan harus kena ke sini. Ini jadi E disebutnya. E itu adalah equilibrium atau keseimbangannya. Nah, tapi kita akan menemui titik yang lain, yaitu di sini. Titik yang kenanya itu kan bukan di sini ya, tapi di sini. Maka akan menjadi harga baru dan juga kuantitas yang baru. Jadi sama kalian ditarik ke bawah ke sini. Ada di harga 57. Jadi yang mampu disediakannya jatuhnya jadi 57 dan juga harganya naik jadi 35. Kenapa harganya naik menjadi 35? Asalnya 3000 menjadi 35 karena tadi barangnya itu sedang sulit. Jadi mencarinya juga sulit karena itu harganya akan naik. Nah, hukum penawaran itu kan pada saat harga naik maka barang atau kuantitas yang ditawarkannya juga akan naik. Coba kalau misalkan tetap di 3000 jualannya juga tetap di 48. Tapi kalau harganya naik 3.500 maka jualannya juga naik jadi di 57 gitu. Jadi logika produsen itu mencari keuntungan ya. Nah, ini yang disebut dengan S1 atau equilibrium ke 1. Jadi pergeseran kurva penawaran seperti itu. Nah, sekarang pergeseran ke kanan, kebalikannya. Bagaimana jika terjadi kenaikan kuantitas gitu. Jadi gimana kalau misalkan kayak kalau lagi banyak semangka atau lagi banyak durian, banyak banget kan harganya, yang asalnya durian bisa mahal banget bisa langsung jatuh ya harga duriannya itu, jadi nggak semahal biasanya misalkan. Nah, itu kan sering terjadi pada saat kuantitasnya tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat pergeseran kurva penawaran yang seperti itu. Seperti biasa kita gambar dulu yang 3000 di 66. Jadi patokannya itu ada 3000 dan 66 karena soalnya itu satu tapi bisa kita bikin kurvanya banyak gitu. 3000 dan 66 sama ya, 3000 dan 66 ada di sini. Kemudian terjadi kenaikan kuantitas dari tadi kan kalau penurunan 48 berarti kenaikannya dari 84. Nah, tinggal kita tarik garis ke 84 kayak gini. Jadi titiknya ada 2. Nah, jika kalian sudah tahu caranya, tadi kan Ibu minta kalau di penawaran nggak tarik garis S dulu. Berarti sekarang juga tarik garis S dulu. Ini garis S awal, S yang seimbang gitu di awalnya. Sekarang kita tarik garis yang S2 yang ini. Dari sini ke sini S2. Nah, kenapa yang S2 ini bergelar? Kenapa S2 yang di sini, yang supply yang kedua atau penawaran yang kedua? Karena yang tadi naik. Kalau naik itu gesernya pasti ke kanan, nggak mungkin ke kiri. Kalau ke kiri itu turun. Nah, gesernya kan ke sebelah sini ya. Nah, gesernya itu kan sebelah sini ke kanan. Setelah kita tarik garis yang S dan S2, seperti biasa tarik garis permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, tapi harus melewatin titik S yang pertama. Nah, kalau ditarik garis kan jadi ke sini tuh, yang D-nya di sini. Maka pada saat melewati garis S yang kedua akan menciptakan titik yang baru di sini. Pada saat ditarik ke bawah maka akan menjadi 75 dan ke sini harganya akan jadi 2.500 tuh, ada di tengah-tengah antara 3 dan 2 jadi 2.500. Jadi pada saat kuantitasnya naik harganya akan turun sebesar 2.500 dan juga kuantitasnya akan turun sedikit ke 75. Nah, itu sedikit mengenai pergeseran penawaran yang ke kanan. Nah, bagaimana jika kondisinya itu
dua-duanya bergeser. Kalau ini kan satu-satu, permintaan satu bergeser, penawaran satu bergeser. Gimana kalau permintaan dan penawaran bareng dua-duanya geser? Bu, liar, nyada emang liar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita gambarkan kurvanya itu akan jadi seperti ini. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama kita lihat yang A. Bagaimana jika bergesernya itu hanya satu sisi? Kan P itu kita singkat P itu adalah price atau harga. Q itu ada quantity atau kuantitas. Bagaimana jika yang bergesernya hanya kuantitas saja? Maka jika yang bergesernya kuantitas saja, misalkan ini P1 dan Q1 atau yang kita kenal 3000 dan 66 ada di titik ini. Ya tinggal kita titikin aja jadi S1 kan. Kalau misalkan bergeser sedikit kuantitasnya, misalkan yang asalnya 66 jadi 84 ke Q2, ya tinggal geser di sini aja. Geser ke sini. Nah, ini jadi E2. Tinggal ditarik garis permintaannya. Ini kan yang naiknya itu hanya kuantitas saja ya, hanya kuantitas saja. Tarik garis permintaannya yang D1. Ingat dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi di sini yang D1-nya. Terus tarik garis yang kedua, yang D2-nya di sini. Berarti garis permintaan yang kedua. Nah, setelah kita tarik garis yang D1 dan D2, kita tarik garis yang S-nya. Yang S1 harus melewati garis D1 di sini. Berarti ini jadi S1. Dan equilibriumnya juga atau keseimbangannya ada keseimbangan ke 1. Terus kita tarik garis sekali lagi. Bu, kenapa yang ini garis supply-nya ada 2? Kenapa? Karena dua-duanya ikut bergeser. Tadi kan Ibu bilang, bagaimana jika dua-duanya ikut bergeser? Berarti jika yang lain garis S-nya hanya ada 1, di sini harus ada 2. Atau jika di sini garis D-nya di mananya? Tadi dia garis D-nya ada 2, maka di sini juga harus ada 2 karena dua-duanya bergeser. Maka kita gambar sekali lagi, tarik garis yang S2 harus melewati D2 di sini. Ini menjadi equilibrium kedua. Jadi jika harganya tetap dan permintaannya naik, maka akan terjadi penurunan atau pergeseran ke bawah di sini dari S1 ke S2. Atau kalau dari arah kalian itu berarti pergeseran ke kanan, sama seperti ini. Pergeseran ke kanan. Nah, terus bagaimana jika ada di kondisi yang kedua? Kondisi yang keduanya itu adalah sama-sama naik. Jadi harganya naik, kuantitasnya naik. Nah, apa yang akan terjadi pada saat dua-duanya naik? Kalau yang di atas itu kan hanya kuantitasnya aja yang naik. Nah, kalau yang bawah dua-duanya naik, harganya naik, kuantitasnya naik. Nah, pada saat kondisi seperti itu, maka tinggal kita gambar aja dari P1 ke Q1 seperti ini, masih sama. Titik ini, kemudian kita tarik garis D1-nya dari kiri atas ke kanan bawah. Yang garis permintaan ya, ingat D1 ini adalah garis permintaan. Kemudian kita gambar yang P2-nya ke Q2. P2 ke Q2 seperti ini. Tinggal dikasih titik, tarik lagi garis D2-nya. Setelah kita menggambar garis D1 dan D2, hal yang harus kita lakukan sama seperti yang di atas, yaitu tarik garis S1 tapi harus melewati titik D1. Nah, jadinya kan seperti ini ya, ketemunya di sini, di S1 yang ini atau di equilibrium 1. Nah, kemudian tarik juga garis S2 ke D2. Jadi harus melewati titik D2. Tarik juga garis ke sini, maka ini akan jadi D2. E2 pergeserannya ke atas. Kalau ini kan ke bawah ya. Kalau ini ke bawah, kalau ini ke atas. Gitu. Jadi akan ada perbedaan tergantung kondisinya. Jadi yang naik itu apakah satu pihak atau dua-duanya gitu. Nah, yang berikutnya, yang C, yang terakhir ya, ini yang terakhir. Bagaimana jika terjadi kebalikan? Jadi harganya mengalami penurunan tetapi kuantitasnya mengalami kenaikan. Kalau ini kan searah ya, harganya naik, kuantitasnya naik. Kalau ini harganya turun, kuantitasnya naik. Nah, kebalikannya pusing lagi. Maka cara menggambarnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu gambar saja P1 ke Q1 seperti ini. Kita tetap punya P1 dan Q1. Kemudian jika kita sudah menggambar P1 ke Q1, maka yang harus dilakukan adalah tarik garis permintaannya dari kiri atas ke kanan bawah menjadi D1. Setelah kita menarik garis yang D1, baru kita menggambar yang P2. Yang P2 kan ada di bawah. P2 ke Q2 di sini titiknya. Kemudian setelah kita menggambar yang P2 ke Q2, tarik garis yang D2 yang ini. Nah, seperti biasa jika kita sudah punya garis D, maka kita harus punya garis S.
tarik garis S1 tapi harus kena titik D1, jadi di sini S1-nya. Kemudian tarik juga garis S2 tapi harus kena titik D2. Nah, maka pada saat dua-duanya bergerak tapi yang P1-nya berlawanan arah turun, sedangkan yang Q1-nya malah naik, maka gesernya itu ke bawah. Sama seperti kondisi yang ini. Ini kan P1-nya tetap tapi Q-nya naik, gesernya ke bawah. Pada saat P-nya turun dan Q-nya naik, ini juga sama gesernya ke bawah. Jadi yang beda itu hanya ini. Seperti itu ya. Untuk materi kali ini itu mengenai pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, di materi yang berikutnya, kalau tidak salah Ibu akan membahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.